Oke teman-teman ya, kali ini kita berada di daerah Trawas, lebih tepatnya di daerah Tamiajeng, Trawas, Mojokerto ya. Kita berada di sebuah tempat, di sebuah patirtan ya, di mana patirtan ini memiliki cerita-cerita sejarah dan juga peninggalan-peninggalan bersejarah. Nah, tempat ini juga dipakai sebagai wisata ya, sumber beji ya. Oke, kita akan lihat bagaimanakah sumber ini. Yang menurut ceritanya sumber ini merupakan sebuah peninggalan dari air Langga. Dan airnya juga hampir sama dengan Jolotundo. Iya. Dan kali ini kita juga bersama teman ya yang juga suka dalam bidang hal sejarah dan nanti membantu kita menjelaskan seperti apa ini. Nah, sebelum kita masuk, ternyata ya di sini itu ada sebuah pohon yang besar sekali yang mungkin usianya sudah ratusan tahun ya. Dan lebih uniknya, yang kita lihat ini bukan hanya satu pohon, melainkan 3 pohon yang bersama atau jadi satu, 3 in 1 ya. Oh, jadi ini 3 pohon Kang ya? Ini 3 pohon yang ada pohon beringin, ada pohon ambulu, dan juga ada pohon tangan-tanganan. Itu cerita-cerita menurut warga. Iya, tapi kalau kita lihat memang dari daunnya ini ada yang berbeda beberapa ya. Ya, betul sekali ya. Dan tentunya pohon ini adalah saksi bisu peninggalan sejarah yang berada di sini. Bukan begitu ya? Iya, benar. Nah, sebelum kita lihat, kita melihat sebuah bongkahan balok batu candi yang sangat besar sekali. Nah, ini ya. Ya. Oke, bisa kita lihat ya. Nah, bentar, masih ada anak kecil mandi biar nggak enak gitu. Ya, di sini teman-teman ya. Ada balok batu candi yang besar. ya, Ini coba. menurut Masnya seperti apa? Jadi begini, untuk balok batu candi ini merupakan salah satu ikon atau nama dari sumber bejinya sendiri, teman-teman. Ya. Nah, untuk nama sumber beji. Nah, untuk beji sendiri ini ada 2 arti, Kang. Ya. Beji dalam bahasa Jawa kuno itu artinya adalah sumber air Sumber, atau sebuah patirtaan gitu. Oh, begitu. Jadi banyak cerita tentang beji itu, sumber beji di wilayah seperti yang ada di Jombang itu kan juga ada beji, sumber beji juga kan, yang beberapa waktu yang lalu diekskavasi itu. Nah, terus yang kedua, ini kok kenapa jadi lambang? Padahal ini adalah sebuah batu gitu ya. Ya. Tapi kalau Jawa Baru menyebut beji sendiri adalah sebuah pengasah senjata. Pengasah senjata. Ya, kalau bahasa Jawa sekarang umumnya ungkal kan. Ya, Nah, seperti itu ya. Ungkal ya, pengasah senjata. Bisa jadi sebuah tempat di mana tempat ini merupakan seperti pandai ya. Tempat gitu ya. Jadi fungsinya memang batu andesit itu rata-rata juga bisa untuk menajamkan senjata kan. Nah, selain itu ya, ini kan saya mendengar sebuah cerita-cerita bahwasannya tempat ini merupakan peninggalan ya dari era air Langga. Adakah bukti-bukti otentik atau bukti yang real kalau memang tempat ini merupakan tempat peninggalan dari masa air Langga? Jadi untuk beberapa bukti ya, yang saya jelaskan yang awal tadi adalah batu andesit ya, yang menjadi ikon lokasi ini. Juga terdapatnya petirtaan yang memang ciri khas pada era air Langga adalah membesarkan petirtaan seperti petirtaan Jolotundo misalnya. Ya. Terus nanti juga kita akan mengunjungi sumber bebek yang ada di wilayah sini juga. Tapi bedanya kalau yang di lokasi ini merupakan peninggalan Erlangga yang ada dari Gunung Butak, bukan dari Gunung Penanggungan gitu. Tapi untuk fakta lainnya, air di lokasi ini pernah diteliti juga, dan untuk airnya ini sama dengan yang ada di Jolotundo, Kang, gitu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi begini, kita kan melihat ini, kita melihat sebuah jalatwara ya. Jalatwara, Kang, itu. Jalatwara ini hampir mirip dengan yang ada di Jolotundo gitu ya. Iya, cuman bedanya kalau di sini hiasannya sudah hilang. Jadi untuk jalatwara ini fungsinya adalah sebagai saluran airnya, bukan pancurannya. Berarti ada yang hilang dari sini ya? Banyak, Kang, yang hilang. Zaman dahulu di era kolonial Belanda di lokasi ini tuh masih terikat oleh akar pohon untuk beberapa batu bata kuno dan juga batu-batuan andesit. Jika ada batu bata kuno, berarti lokasi ini juga merupakan era kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Jadi dari era Erlangga terus dibenahi lagi di era kerajaan Majapahit, Kang. Oh, begitu. Ya. Dan di sisi lain kita tadi juga melihat banyak sekali balok-balok batu andesit dan juga jalatwara yang sudah rusak. Ah, ya. Coba kita lihat ya. Ada jalatwara yang rusak.
Di lokasi ini ada jelatwara yang sudah rusak juga teman-teman. Yang ini ya. Nah seperti ini, yang kita lihat ini. Ini ada jelatwara terlihat dari bolongnya ya. Ada beberapa jelatwara ya, yang tapi masih di semen ini agar mungkin ya tidak hilang atau mungkin, tidak tercecer ya. Benar. Nah ini seperti ada relief ya, relief atau motif-motif tertentu ya. Apakah mungkin ini dulunya adalah sebuah hiasan candi atau mungkin sebuah arca, fondasi arca, landasan arca gitu? Kalau bukan, kalau yang ini merupakan sebuah relief zaman dahulu ya. Kalau dilihat dari bentuknya, kemungkinan untuk relief ini berbentuk awan. Seperti yang kita banyak ketahui di era-era zaman Kediri atau mungkin era-era Erlangga ya. Seperti yang ada di Jolotundo. Itu banyak motif awan di sana juga. Di sini pun ada batu andesit yang cukup besar ya. Batu andesitnya di sini sangat besar sekali ya. Nah, ini kalau kita lihat ini seperti sebuah landasan arca yang ini, benar ya? Ya, lapi arca atau padmasana. Begitu ya. Biasanya untuk lapi arca atau padmasana itu ada hiasan seperti bunga teratai gitu ya. Tapi yang sangat disayangkan sudah aus. Di sini ada 2 buah loh Kang, bukan hanya yang ini, tapi di sebelahnya ya. Di sebelahnya ada. Yang mana yang ini? Ini, tapi ini tinggal separuh Kang. Oh, ini tinggal separuh sudah rusak berarti ya? Iya. Nah, teman-teman, sangat luar biasa sekali ya sebuah peninggalan-peninggalan bersejarah yang berada di daerah Tami Ajeng Trawas ini, yang lebih tepatnya namanya Sumber Beji. Dan di antara itu berbagai mitos juga ada ya yang beredar ya, seperti tempat ini ya dipercaya airnya mampu mengobati berbagai penyakit. Tapi sesuai dengan kepercayaan masing-masing juga ya kan? Iya. Selain itu masih disakralkan juga loh Kang, kadang juga digunakan warga atau mungkin umat-umat Hindu untuk sembahyang juga di lokasi ini kan? Ya, memang kan sudah terlihat kalau di sini itu sebuah patirtan ya. Kebanyakan patirtan ini dipercaya sebuah sumber dari awal dari kehidupan. Benar. Ya, kan di sini juga banyak kan ya. Iya. Karena juga saya tadi mendengar dan bertanya kepada warga setempat, biasanya di malam-malam satu suro ataupun malam-malam Jumat Legi ya, tempat ini masih dipakai untuk melakukan ritual-ritual sesuai dengan kepercayaan mereka sih. Benar. Lebih tepatnya yang orang-orang dari luar daerah sini. Iya. Dan banyak juga yang mengambil air di sini yang konon memang benar kata warga tadi ya, katanya itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan juga yang cukup unik ternyata di lokasi ini untuk pH airnya itu cukup tinggi sama dengan Jolotundo, karena di lokasi ini tidak bisa berlumut. Ya luar biasa sekali ya, ternyata air di sini mengandung kadar mineral yang cukup tinggi. Ya. Terus selain itu ada fakta lain juga Kang. Nah di sini kan adalah sumber utama ya, atau sumber yang ada di Sumber Beji ini Kang ya. Di sini Kang, ternyata untuk sumbernya ini zaman dahulu merupakan salah satu peninggalan yang banyak sekali batu bata kunonya di lokasi ini Kang. Nah kalau memang ya ini sama dengan Jolotundo, berarti kalau kita dengar sebuah cerita-cerita bahwasanya air Jolotundo merupakan air terbaik nomor 2 di dunia. Iya. Berarti termasuk yang ada di sini. Salah satunya. Tapi yang di sini jarang orang tahu. Iya, cara yang mengetahui. Jarang yang mengetahui. Ya. Terus, Terus gimana? Terus ada fakta lain juga di lokasi ini. Saya pernah lihat salah satu foto ya. Di era kolonial Belanda zaman dahulu itu banyak sekali batu bata kuno era kerajaan Majapahit yang tercecer di sini, tapi sekarang entah kemana gitu ya. Oh begitu. Iya. Era Majapahit. Berarti ya, ada sebuah generasi penerus dari Majapahit yang mengagungkan atau melestarikan sebuah budaya leluhur dari waktu itu ya. Iya, untuk mungkin membangun ulang, karena zaman dahulu ada beberapa letusan gunung. Terus memang lokasi ini rusak entah karena kerusakan oleh warga atau mungkin zaman dahulu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi di lokasi ini terpendam salah satu faktor utama adalah letusan Gunung Kelut di era akhir kerajaan Majapahit. Berarti sangat dahsyatnya ya letusan Gunung Kelut dari Kediri sampai Mojokerto sini yang mengakibatkan banyak sekali musibah atau banyak sekali menyebabkan korban ya gitu ya. Iya benar. Tapi pada zaman dahulu selain Gunung Kelut juga ada gunung lain, yaitu Gunung Wilis. Oh, Gunung Wilis. Iya, itu salah satu mungkin salah satu faktor penyebab
karena ini juga ada di ketinggian dan juga mungkin agak jauh, tapi memang pada zaman dahulu letusannya cukup dahsyat. Padahal di sini kan ada Gunung Welirang dan juga Penanggungan sebagai penghalau, ya, Iya. penghalang mungkin letusan itu, tapi ternyata letusan itu jauh lebih dahsyat yang mengakibatkan banyak sekali candi-candi atau tempat-tempat yang terkubur gitu ya. Iya, benar sekali. Seperti yang ada di situs Gumitir itu ya. Nah, itu salah satu contohnya, karena di situs Gumitir itu memang salah satu buktinya pernah diteliti juga untuk bencana alamnya itu memang salah satunya dari letusan Gunung Kelut dan Gunung Welis. Nah, sangat luar biasa sekali sebuah sejarah-sejarah peninggalan leluhur. Namun sayang sekali ya, kita banyak dari kita yang tidak benar-benar menjaga dan melestarikan dikarenakan sebuah budaya-budaya asing ya yang masuk ke negara kita dan mengagung-agungkan budaya tersebut ya, tanpa memandang budaya sendiri sama saja sebenarnya ya, sama-sama luhurnya. Oke, mungkin cukup sekian ini ya. Iya kan. Perjalanan kita, belusuan kita hari ini di daerah Trawas, di Sumber Beji. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada penjelasan atau kata yang salah, mohon dibenarkan di kolom komentar. Apalagi kita juga manusia biasa yang juga salah ya. Iya. Berbagi itu indah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.